Nanti Mbak Mbak Chelsea dari Konde membantu untuk streaming, tapi persoalannya sedang bermasalah streaming yang ke YouTube gitu ya. Tapi kita mulai aja biar nggak terlalu lama. Nanti ini sudah jam 1:30 ya. Mohon maaf, Mbak Chelsea bisa jadikan saya co-host. Sudah, Mas. Sudah ya? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera, salam sehat. Kita kembali lagi ya, kita kembali lagi sekolah. Sekolah kali ini akan ada materi yang berturut-turut ya tentang literasi digital, gitu ya. Nah, literasi digital ini sebenarnya hal yang sudah kita alami, sudah kita lakukan sehari-hari, tetapi kadang-kadang kita belum memahami dengan baik, gitu ya. Nah, teman-teman, saya minta ya, teman-teman, saya minta nanti memperhatikan ya, sementara misalnya di mute dulu ya, suaranya biar saya dulu yang bersuara. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan ya, silahkan dituliskan di kolom chat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Kemudian di kolom chatnya itu dikasih namanya siapa ya, dari serikat atau dari operator mana ya. Nah, dengan demikian nanti pertanyaannya saya tahu ini siapa yang bertanya. Oke ya. Nah, teman-teman, sekarang sudah ada 47 peserta ya, nggak apa-apa. 47 peserta, moga-moga nanti akan nambah. Nah, saya akan share ya. Saya akan share materi saya. Oke, ini materi dari saya. Materinya bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Oke, materinya bisa dilihat. Oke, sekarang teman-teman saya minta gitu ya, minta untuk aktif di chat ya, di kolom chat ya. Di kolom chat nanti saya akan mengajukan pertanyaan, teman-teman silahkan nanti menjawabnya di kolom chat. Pertanyaannya gampang, jadi tinggal nulis 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau 1 saja, atau 2 saja, atau 3 saja, atau 4 saja, atau 1, 2 gitu ya, pilihan kayak gitu. Tetapi teman-teman tinggal menulis saja. Oke. Yang pertama ya. Ya, yang sebelah kiri atas ya, kanan atas itu ya, kanan atas itu yang ada monitor dan ada kotak hitam ya. Itu nomor 1. Ya, nomor 1. Kemudian oke ya, nomor 1 ya. Yang ada monitornya dan kotak hitam itu nomor 1. Nah, saya tanyakan sekarang, yang nomor 1 ini disebut apa? Silakan ditulis di dalam kolom chat. Nomor 1 itu apa? Ya, ada yang ada layarnya biru itu sama kotak hitam itu disebut apa? Silakan ditulis di kolom chat. Oke. Sementara stop dulu ya. Stop dulu ya. Sekarang di bawahnya itu apa? Di bawahnya nomor 1 itu nomor 2 ya. Di bawahnya
tadi di bawahnya yang kotak hitam ini ya. Ada yang atas itu kan, kanan atas itu ada monitor sama kotak hitam. Tadi kata teman-teman banyaknya menjawabnya komputer. Terus yang di bawahnya itu apa? Ada gambar di bawahnya itu apa? Silakan ditulis di kolom chat. Apa itu kalau gambar di bawahnya? Oke. Oke. Terima kasih. Kemudian gambar yang di sebelah kanannya, yang atas, yang ada kayak pensilnya itu namanya apa? Silahkan ditulis di kolom chat. Oke, cukup. Kemudian yang bawahnya itu apa? Nah, yang bawah ada pensilnya itu, yang ada apa namanya, bawahnya yang dipegang orang itu apa? Oke, terima kasih. Sudah ya teman-teman. Rata-rata teman-teman sudah tahu lah ya ini barang-barang ini. Tetapi ada kadang-kadang salah dalam penyebutannya. Ya. Sebenarnya ini kadang-kadang kebiasaan kita sehari-hari yang disebut komputer itu yang di atas tadi, ya, yang ada kotak hitamnya itu teman-teman menyebutnya komputer. Ya. Nah, bahasa resminya atau bahasa apa namanya yang tepat begitu ya, itu namanya desktop atau biasanya disebut dengan komputer meja ya, karena komputer itu bisa jadi yang disebut dengan komputer itu sebenarnya bisa di nomor 2, nomor 3, nomor 4 juga ya. Nah, yang tadi yang namanya yang ada tulisannya Asus itu biasa disebut dengan desktop atau komputer meja, gitu ya. Nah, tadi yang nomor 2 yang bawahnya itu ada yang nyebut itu laptop, ya benar. Ya, ada disebut laptop, ada juga yang menyebutnya notebook. Ya, ada yang menyebutnya laptop, ada yang nyebut. Nah, kemudian yang ada pensilnya itu namanya tablet. Ya, tablet. Nah, tabletnya itu bisa kalau di mereknya Samsung misalnya Tab gitu ya, atau yang Android itu Tab, tetapi kalau yang Apple iPad. Ya, gitu ya, iPad. Nah, yang bawah itu tidak hanya handphone, tetapi smartphone. Ya, kalau handphone itu bisa smart, bisa stupid, ya. Nah, smart itu karena apa disebut smartphone? Nah, itu karena tidak hanya sekedar untuk telepon, ya. Tidak, dulu kan hanya telepon, zaman dulu sebut handphone itu hanya sekedar misalnya untuk nelpon dan untuk SMS dan untuk main game yang hitam putih itu ya. Tetapi yang ini smartphone itu lebih dari itu. Ya, oke, kita cek satu persatu ya, teman-teman. Kalau sudah ada pertanyaan silakan nanti ditulis di kolom chat ya. Pertanyaannya siapa, dari organisasinya apa, pertanyaannya apa. Nah, ini ya teman-teman ya, penjelasannya tadi. Ya. Yang pertama disebut desktop atau komputer meja atau komputer pribadi ya. Biasanya diletakkan di atas meja kerja atau meja belajar dan jarang dipindah-pindahkan karena susah, karena berat dipindah-pindahkan. Yang kedua tadi di bawahnya itu laptop atau notebook ya. Itu juga komputer. Ya, merupakan komputer yang didesain agar bisa dilipat dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, dalam perangkat keras ini sudah terdapat monitor, keyboard, keypad ya. Nah, kalau yang di dalam yang pertama tadi, yang desktop atau komputer pribadi tadi, komputer meja tadi, itu sendiri-sendiri, monitornya sendiri ya, keyboardnya sendiri untuk nulis itu sendiri ya. Keyboardnya
keypadnya pakai mouse, gitu ya, itu sendiri-sendiri. Tetapi dalam laptop itu dijadikan satu semuanya, mohonkan satu, ya. Sistemnya juga di situ. Kalau tadi kan ada yang kotak hitam tuh, nah itu ada namanya sistemnya, sistem komputernya itu ada di situ. Monitor cuma untuk menampilkan saja, yang gambar biru kayak layar itu tadi menampilkan saja. Sistemnya ada yang di hitam itu. Nah kemudian tablet, ya, tapi yang disebut dengan tablet, ya, merupakan komputer portable, ya, yang terdiri dari layar, sentuh dengan komponen komputer di dalamnya. Ya, ada komponen komputer di situ yang tablet itu, tetapi kita tahu ya lebih ringkas, ya. Tetapi tentu ada beberapa hal yang tidak ada, yang ada di laptop yang nggak bisa dimasukkan di dalam tablet itu. Tablet itu kadang-kadang bisa sebagai telepon, ya, bisa sebagai telepon juga. Tetapi kadang-kadang kegunaannya sebenarnya tidak untuk menelpon. Nah, yang bawah, yang nomor 4 itu namanya Perangkat keras. smartphone. Ya, merupakan perangkat telepon yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan. Sebenarnya telepon. Halo. Oke, ya. Jadi yang nomor 1 itu namanya desktop atau komputer pribadi. Yang nomor 2, ya dihafalin ya. Yang nomor 2 itu adalah notebook atau laptop. Yang nomor 3 itu tablet, yang nomor 4 terakhir namanya ini yang tadi ini belum jelasin. Ya, atau telepon pintar. Oke. Oke, sekarang teman-teman. Saya ingin bertanya lagi sekarang. Ya, ke teman-teman. Bentar, saya ingin bertanya ke teman-teman. Oke. Dari 1, 2, 3, 4 itu, ya, yang satu tadi komputer pribadi atau desktop, yang kedua itu nomor 2 adalah laptop, yang ketiga tablet, yang keempat adalah smartphone. Teman-teman punya yang mana saja? Tulis nomor 1 atau nomor 4 atau nomor 3 atau nomor 2 atau 1, 2, 3, 4 punya semua. Silakan ditulis di kolom chat. Oh ya, yang nggak punya ya nggak usah ditulis. Yang nggak punya ya. Oke. Oke, cukup nggak apa-apa. Nah, dari jawaban teman-teman ini kita tahu yang paling banyak dipunyai adalah nomor 4, handphone, smartphone, ya. Walaupun nomor 2 juga ada yang punya ya, laptop juga ada yang punya. Tetapi rata-rata punya smartphone. Oke. Karena teman-teman semuanya punya, rata-rata yang dipunyai adalah smartphone, maka kita fokus ke smartphone, ya. Fokus untuk selanjutnya misalnya kita lihat smartphone. Nah, teman-teman, ada banyak pertimbangan ya. Kenapa kita harus hati-hati dengan smartphone. Nah, sebelumnya ya. Tadi sudah ya, ini namanya ya tadi nih 4-4-nya itu contohnya dari namanya dengan perangkat keras atau hardware. Ya, kalau teman-teman mendengar atau membaca apa itu hardware di dunia internet itu, nah 4 itu salah satunya. Masih banyak lagi, sebenarnya masih banyak lagi selain 4 itu. Tetapi ini saya cari yang mungkin teman-teman sudah akrab gitu ya. Oke. Karena yang paling yang banyak dipunyain adalah nomor 4, ya. Kita coba lihat nomor 4 ya, bagaimana teman-teman menjadikan nomor 4 itu menjadi perhatian kita. Ya. Nah, ini ada tip ya, membeli smartphone. Tentu yang nomor 1 adalah harganya, toh. Punya uang atau tidak, duitnya seberapa banyak, ya. Nah, rata-rata kalau kita punya uang ya untuk membeli smartphone ada banyak pertimbangannya, ya. Tip-tipnya, yang pertama soal garansinya, ada garansinya atau tidak, ya.
Yang kedua ada desainnya. Desainnya cocok nggak dengan tangan kita? Kita sukai atau enggak? Memori utama, ya RAM yang disebut RAM itu. Yaitu aplikasi modem semakin rakus memori, ya. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi itu menghabiskan memori kita. Menghabiskan apa namanya? RAM. Nah, makanya RAM-nya harus perhatian. Kemudian ada yang mengutamakan kameranya, ya. Kemudian ada yang mengutamakan prosesornya, ada yang mengutamakan media penyimpanan, kemudian ada yang mengutamakan baterainya. Karena kalau misalnya yang punya iPhone, ya, iPhone itu handphone yang dari produksinya Apple, gitu ya, namanya iPhone itu boros, biasanya dulu terkena sangat boros baterai. Ya, baterainya cepat. Kemudian fitur-fiturnya. Oke, ini sedikit tip. Kemudian teman-teman oke. Sekarang yang nomor pojok paling atas yang ada kotak 4 itu. Teman-teman silakan jawab di kolom chat, ya. Dekatnya penguin itu, sebelah kanannya penguin itu ada warna hijau, merah, biru, oranye, ya. Itu simbol apa atau ikon apa? Teman-teman tahu nggak? Silahkan dijawab di kolom chat. Yang sebelahnya penguin itu, yang ada kotak 4 itu simbol apa? Oke, sudah. Kemudian yang penguin itu simbol apa? Ya. Di bawahnya penguin itu ada apel kerowak, itu simbol apa? Sudah. Sebelahnya ada robot itu warna hijau, itu simbol apa? Oke. Udah ya. Kita lihat. Ya. Yang kotak 4 itu namanya Windows. Jadi kalau tadi teman-teman tuh punya perangkat keras, ya, perangkat keras itu tadi, ya, perangkat keras itu ada apa namanya HP, kemudian ada laptop, kemudian ada tablet, ada komputer pribadi tadi yang desktop tadi. Itu semuanya itu membutuhkan namanya perangkat lunak. Nah, tadi yang perangkat keras butuh perangkat lunak untuk jalan, untuk bisa digunakan. Nah, perangkat lunaknya itu ada yang kotak 4 itu namanya Windows. Ini rata-rata yang paling dikenal, paling banyak digunakan di komputer-komputer kita itu Windows itu. Nah, kalau yang paling banyak digunakan di HP kita, yang gambar robot hijau itu Android. Ya, itu namanya perangkat lunak. Nah, yang Apple itu, yang gambar apel kerowak itu, yang biasa digunakan di produknya Apple. Ya. Nah, yang gambar penguin itu gambarnya Linux namanya. Ya, Linux itu yang jarang memang digunakan, tetapi itu lebih aman, lebih gratis gitu ya, murah. Nah, yang sebelah kanan, ya teman-teman kan pasti sudah hafal itu ya. Sebelah kirinya penguin itu gambar apa? Simbol apa? Pasti apalah kalau itu ya. Ada buletan, ada titiknya, ya. Ya. Kemudian di bawahnya ada telepon, ya, ada telepon warnanya hijau ini, teleponnya warnanya putih, terus kotaknya ada warnanya hijau. Apa? Kemudian di bawahnya lagi ada burung, ya, burung warnanya putih, di dalam kotak warnanya biru. Itu simbol apa? Kita lihat ya. Oke. Twitter. Oke. Pada jawab. Sebelahnya burung apa ini? Warna hitam, putih, terus kotaknya warnanya hitam. TikTok. Ya, sekarang sedang ngetop. Ya, sedang ngetop ya. Nah,
Teman-teman, oke, sudah ya. Semuanya ini ada yang ini disebut dengan software. Ya, software itu ada dua. Ya, software itu ada dua. Ya, rata-rata ya. Sebenarnya banyak, tetapi ini dua yang saya perkenalkan. Nah, software atau perangkat lunak itu ada banyak, tetapi yang saya perkenalkan di situ ada dua yang paling dibutuhkan. Ya, di antara untuk mengoperasikan HP kita, mengoperasikan laptop kita, mengoperasikan namanya tablet kita, gitu. Perangkat lunak itu ada minimal dua hal itu ya. Yang yang gambar robot tadi hijau, yang Android, yang Windows, yang apa namanya, yang iOS, yang Linux, itu namanya sistem operasi. Nah, yang Twitter, ya, yang kemudian WhatsApp, kemudian apa namanya TikTok, macam-macam itu disebut dengan aplikasi. Tapi tadi yang saya tampilkan cuma aplikasi untuk media sosial loh ya, medsos ya. Aplikasi banyak sekali, ya, aplikasi itu banyak sekali, aplikasi untuk membaca, aplikasi untuk mendengarkan musik, ya gitu. Tetapi yang saya tampilkan tadi hanya aplikasi untuk yang medsos, media sosial. Oke, teman-teman kalau punya pertanyaan ditanyakan di kolom chat ya. Nah, sekarang ini apa sih yang disebut dengan internet itu? Kan kita sering kali hampir setiap hari ngomong internet. Yuk, apa namanya? Kita ke warnet, warung internet, misalnya begitu dulu ya. Atau kita mau ke sekolah, ya. Di sana ada internetnya, gitu ya. Misalnya begitu ya. Nah ini internet itu yang disebut dengan internet itu merupakan jaringan komputer yang memungkinkan satu komputer saling berhubungan dengan komputer lain. Ya. Nggak usah ditutup, Ale, ah. Ngap. Bentar ya. Teman mama mau datang kok kamu malah duduk sini. Sebelah kakak sini. Masih ada yang ngomong. Daripada dibangunin. Tolong yang lain di-mute ya, jadi tidak mengganggu konsentrasi kawan-kawan. Oke ya, mute semua ya. Ya, jadi kalau dulu kita itu sudah heran, kok TV itu bisa ada gambarnya yang bergerak, ya. Padahal jaraknya jauh. Kita kalau lihat TV dia dulu, kok ada model begini, ini orangnya nggak ada di sini, tetapi kok ada gambarnya yang bergerak. Nah sekarang, tetapi itu cuma satu arah ya. Mereka ngomong, mereka menampilkan bergerak kan kita tidak bisa apa namanya, kita yang menonton cuma menonton aja. Kita komentar kita nggak bisa masuk ke TV begitu ya. Nah internet itu mengubahnya itu ya. Internet mengubah sehingga kita bisa saling apa namanya bertukar gambar ya, bertukar suara ya. Nah ini ya, ini pengertiannya internet ini. Nah, perjalanannya panjang. Dulu yang menciptakan awal-awal ini terkait dengan pihak militernya Amerika ya soal internet. Nah, apa sih perangkat yang dibutuhkan untuk mengakses internet? Ya, pertama komputer. Nah, komputer itu tadi yang saya sebutkan ya, tidak hanya sekedar desktop tapi semuanya tadi. Jadi tadi teman-teman lihat ya, laptop, tablet, kemudian komputer pribadi, smartphone itu bagian daripada komputer. Ya, itu bagian dari komputer. Tetapi ada komputer yang perlengkapannya dipisah-pisah, ada yang dijadikan satu. Jadi kalau misalnya tadi yang selain desktop ya, selain desktop itu jadi laptop, tablet, kemudian smartphone, itu modemnya ada di situ, ya. Ya, modemnya kan ada di situ. Kemudian akses penyedia internet, ya, layanan internet ada di situ, aksesnya gitu ya. Dan juga perangkat lunaknya, aplikasinya, ya, macam-macam di situ. Nah ini yang dibutuhkan teman-teman ya. Teman-teman nggak apa namanya di dalam HP itu kan ada sistem komputernya, ada modemnya di situ. Tetapi juga misalnya kita misalnya di rumah langganan IndiHome, berarti ada akses ke internetnya.
Nah, yang penyedia jasanya IndiHome, tetapi IndiHome itu memberikan jasa berupa jaringan internet atau WiFi gitu ya, dan berbagai perangkat lunak yang lain. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. WiFi itu kadang-kadang kan kita sering kan, kalau teman-teman kadang-kadang kalau paketannya habis kan, nggak bisa beli begitu, kita terus nyari tempat-tempat yang ada jaringan internet secara gratis atau disebut dengan WiFi publik gitu ya, WiFi dimanapun. Tetapi teman-teman perlu hati-hati dengan WiFi publik ya. Jadi kalau kita pakai HP kan, kita kadang-kadang senang kan ke toko itu atau ke bandara atau ke tempat-tempat publik itu kok WiFi-nya gratis gitu ya. WiFi-nya gratis, senang banget kan? Nah, tapi harus hati-hati dengan begitu. Karena WiFi publik jangan pernah dipakai untuk bertransaksi. Karena yang pakai jaringan itu banyak orang, ya. Jadi kalau misalnya sedang membuka Shopee, transaksi jangan. Atau membayar tagihan lewat m-banking kok pakai WiFi publik jangan. Karena gampang nanti diretas, ditelusuri gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan WiFi publik ya untuk WhatsApp-an saja lah gitu ya. WhatsApp-an saja misalnya atau SMS-SMS-an saja begitu. Jangan gunakan WiFi publik untuk hal-hal yang penting-penting, misalnya untuk transaksi keuangan. Jangan gampang otomatis, jadi langsung masuk dapat WiFi langsung nyala gitu, enggak. Ya, itu yang agak berbahaya, teman-teman, karena perangkat kita langsung bisa terhubung. Ya. Nah ini para pelaku kejahatan enak banget ya untuk menyebarkan namanya malware. Ya, apa itu malware? Gitu. Malware itu semacam perangkat lunak yang bisa mengontrol piranti digital kita atau smartphone kita atau laptop kita. Malware itu singkatan dari malicious software, ya. Nah, itu perangkat lunak ya yang bisa nanti mengendalikan, misalnya mencuri data kita, kemudian merusak data-data kita juga bisa. Jadi hati-hati kalau WiFi publik jangan langsung otomatis ya. Jangan hindari WiFi yang tidak terpercaya ya. Usahakan untuk menggunakan jaringan yang aman ya ketika butuh memasukkan akun bank, paspor atau detail sensitifnya. Kadang-kadang mirip ya. Kalau kita misalnya ke toko atau ke kafe, misalnya begitu ya, ada WiFi gratis, tanyakan, ini alamat WiFi-nya yang benar yang mana. Kadang-kadang kalau kita keliru, kok namanya persis tapi juga gratis, nah itu bisa dipakai yang punya itu untuk mencuri data-data kita. Ya. Pasang solusi keamanan, kemudian periksa dan cermati nama hotspotnya. Nah, pengguna perlu memeriksa dan mencermati nama WiFi dan benar-benar memastikan nama. Oke, ya. Saya habiskan dulu ya presentasinya. Nanti teman-teman silakan bertanya kalau ada pertanyaan di kolom chat ya. Nah, ini yang teman-teman kadang-kadang ingin tahu ya, atau sudah dilakukan, tetapi apa sih sebenarnya itu? Teman-teman kan kadang mau membuka website ya, atau web gitu ya. Nah, apa sih yang disebut dengan website itu atau web gitu ya? Kumpulan halaman yang menghubungkan satu informasi dengan informasi lain. Jadi setiap halaman informasi ini bisa berisi berbagai tulisan, gambar, suara, video, animasi atau hal lain. Jadi kalau kita buka web, misalnya webnya Kompas atau Detik.com itu kan, itu tidak hanya sekedar tulisan kan, ada gambar di situ ya, atau ada videonya, ada animasinya, ada infografisnya, macam-macam ya. Nah, tetapi web itu teman-teman kalau misalnya di HP gitu ya, membuka web itu tidak bisa dibuka ya gampangannya gitu ya,
Atau kita membutuhkan yang namanya browser, peramban, ya, peramban untuk membuka web itu. Nah, apa sih peramban itu? Yaitu peramban itu ada program dalam komputer yang dapat menemukan dan menyajikan halaman web di layar gawe kita. Ya, nah macam-macam. Sebentar ya, saya kasih contoh. Nah, ini namanya peramban. Teman-teman mungkin paling banyak misalnya sekarang ini yang dipakai itu yang di tengah ya. Kalau punya handphonenya biasanya Android, yang paling tengah ini yang paling sering dipakai. Itu namanya Google Chrome. Ya. Google Chrome. Jadi kalau kita mau membuka website tadi, web tadi, biasanya membutuhkan alat ini, peramban atau web browser ini. Ya. Yang tengah itu namanya Google Chrome, ya. Kemudian yang gambar serigala itu Firefox namanya. Ya, yang atas itu Firefox, kemudian bawahnya gambar jam itu gambar kompas itu Safari ya, punyanya Apple ya, Safari itu gambar kompas itu. Nah, gambar O itu Opera. Nah, yang kanan huruf E itu adalah Internet Explorer, itu punyanya Windows. Microsoft, punyanya Microsoft ya, punyanya Microsoft. Itu namanya peramban atau web browser. Jadi teman-teman mau membuka web biasanya membutuhkan peramban. Ya, nah teman-teman, ini bagian dari apa yang disebut dengan aplikasi. Kalau tadi yang aplikasi yang teman-teman kenal kan TikTok, ya, YouTube, macam-macam tuh aplikasi media sosial. Kalau ini aplikasi untuk web browser atau peramban. Oke, kemudian, nah, ya, yang sering sekarang dipakai untuk alamat, ya. Yang namanya sekarang ini kita punya identitas kan, identitas di dalam dunia digital, di dunia internet itu biasanya disebut biasanya adalah email. Jadi email kita, handphone kita, alamat nomor HP kita itu kadang-kadang menjadi identitas kita di dunia digital. Bukan alamat asli kita ya, bukan di Bintaro atau Terogong, enggak, itu bukan identitas digital kita. Nah, identitas fisik itu kita misalnya tinggal di situ ya, tinggalnya di Panongan atau di Tebet atau di itu tuh nggak gampangannya nggak laku sebagai identitas digital. Identitas digital kita ya itu ya alamat email kita itu, atau sekarang ini akun media sosial kita. Ya, nah, itu identitas kita. Nah, email merupakan layanan dalam jaringan internet yang memungkinkan kita mengirimkan pesan kepada pengguna surel lain di seluruh dunia. Jadi, surel itu namanya, email itu kadang-kadang disebut dengan surel, surat elektronik. Ya, selain memiliki jaringan internet, untuk dapat melakukan hal tersebut, maka kita perlu memiliki alamat. Jadi kalau kita bisa mengirimkan surat elektronik itu, mengirimkan kemana-mana, selain kita punya jaringan internet, kita juga harus punya alamat. Karena bagaimana kita nanti akan berhubungan kalau nggak punya alamat? Seperti di dunia fisik, kita kan punya RT1, RT2, kode posnya berapa, ya, jalannya apa, begitu. Nah, kalau di dalam dunia digital, alamat itu adalah alamat email kita. Ya, oke. Ini dasar ya, pengetahuan dasar teman-teman. Ada pertanyaan dulu, nanti akan ada tambahan lagi selain ini. Saya lihat dulu apakah ada pertanyaan teman-teman. Ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dari Mbak Dewi, SPRT Sapulidi, SK Permahi. Pertanyaan, kalau WiFi paketan yang ada di kampung-kampung itu aman tidak ya untuk transaksi M-Banking? Maksudnya begini, ini bisa diakses banyak orang. Kalau diakses banyak orang berarti jangan dipakai untuk transaksi keuangan. Ya, kalau menemukan, walaupun itu sebatas misalnya kecuali misalnya kantor, ya, WiFi kantor yang ada. Artinya orang yang misalnya di Jala gitu ya, Jala itu masih aman karena kita tahu orang-orangnya kan di situ ya, yang bisa memakai, yang tahu passwordnya orang-orang di situ ya. Nah, kalau di kampung kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan gitu kan password. Kadang-kadang passwordnya
Oke ya. Mbak Dewi, begitu ya jawaban saya. Kalau itu masih putus-putus Mbak Dewi, coba diketik saja. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Ya. Kalau misalnya itu yang punya passwordnya itu adalah orang-orang tertentu yang bisa mengakses orang-orang tertentu yang kita kenal, nggak apa-apa. Tetapi kalau bisa diakses banyak orang yang kita kadang-kadang nggak kenal di situ, jangan dipakai untuk transaksi keuangan. Ya, jangan untuk m-banking. Jadi m-banking itu paling enak kalau kita pakai misalnya jaringan kita sendiri, misalnya pakai paketan internet kita, paketan handphone kita, atau kita punya wifi di rumah, ya, langganan IndiHome, First Media, kayaknya Bisnet kayak gitu, atau di kantor. Kantor kan kita tahu yang pakai siapa, ya, kemudian yang tahu passwordnya siapa, gitu kan kita tahu. Gitu ya, Mbak Dewi. Mbak Sumi Samiem. Pertanyaan saya, dulu kalau buka-buka apa-apa bisa pakai Google Chrome. Sekarang hanya internet, Pak. Itu bermasalah. Maksudnya internet apa? Internet Explorer maksudnya kah? Mbak Sumi? Apa yang disebut? Jadi hanya ada tulisan internet gitu aja. Wah, ada tulisan internet. Di HP ya? Di HP ada tulisan internet gitu. Iya, dulu kan ada Chrome, ada internet, ada browser. Sekarang hanya satu aja kalau buka apa-apa tuh hanya bisa dengan internet. Nanti harus saya cek. Nah, sebaiknya gini, itu sebenarnya nggak masalah sebenarnya kalau bagian dari itu. Tapi gini, bagusnya kalau kita punya Chrome, ya, misalnya ya, kalau kita punya Chrome gitu ya, itu ada banyak sekali cara-cara untuk mengamankan email kita, mengamankan data-data kita, itu ada. Ya? Atau situs website yang kita datengin itu aman atau tidak, itu Google Chrome bisa mendeteksi. Bagusnya kita pakai Google Chrome ya. Kalau kita pakai Google Chrome, ini kan gini, kan ada namanya alamat website abal-abal yang dipakai untuk data. Enggak. Halo. Kurang lagi siang. Di-mute dulu ya. Jadi ada alamat website yang abal-abal, yang kalau kita klik gitu ya, kalau kita klik itu akan kita nanti langsung dialihkan ke website yang lain, ke alamat yang lain, dan kita diminta menulis data kita di situ. Kalau untuk meneruskan. Nah, kalau lewat Google Chrome kita bisa mengecek, ya, bisa mengecek ini websitenya bagus atau tidak, bagusnya websitenya aman atau tidak. Jadi kalau di Google Chrome itu kalau kita buka misalnya nanti ada namanya kalau alamatnya ya dimulai dengan HTTPS itu aman ya. Kalau misalnya HTTPS:2 ya 2 gitu itu aman. Atau di sebelahnya alamat yang kita ketikkan itu ada namanya gembok. Bentar ya, saya coba nanti kalau bisa share ya. Saya coba akan share sebentar ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Ya, halo, bisa melihat ini Google, teman-teman? Saya buka Google ini bisa dilihat? Belum bisa Pak Ari saya. Ya? Bisa? Belum Pak. Belum Pak, masih memahami internet dan dunia digital. Oke, berarti saya dulu. Saya matiin dulu. Oke. Bentar ya. Saya bukanya Google Chrome. Buka Google Chrome. Bentar ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, betul ya. Nah, saya coba ketik.
Ya, teman-teman tahu kan? Lihat kan di sini ya. Ada kompas.com, alamatnya ini. Ya, di atas itu. https://www.kompas.com. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan Pak Ari. Nah, kalau cari website yang aman, ini ada tulisannya HTTPS. Ya. Kemudian ada gemboknya itu diklik. Sampingnya itu kan ada gembok ya. HTTPS itu samping sebelah kanannya ada gembok. Itu diklik. Nah, ada tulisannya connection is secure. Artinya aman. Koneksinya aman. Jadi kalau alamat websitenya nggak aman, nanti ada tulisannya unsecure, ya, tidak aman. Nah, ini penting untuk teman-teman agar data teman-teman kalau masuk ke website datanya tidak dicuri, ya, masuk ke jaringan yang penipu-penipu begitu ya. Itu dua hal ini perlu dipahami. Nah, oke, kita pertanyaan yang lain. Itu Google Chrome ya, Mbak Sumi dan kawan-kawan. Ini kelebihan Google Chrome. Bisa banyak sekali kelebihan-kelebihan yang lain. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah Mbak Imah ya, SPRT Jala PRT mana nih, SPRT mana ya, ditulis ya. Mbak Imah, kalau ada seseorang yang pakai HP Xiaomi terus pakai WiFi tetangganya bisa kelacak. Ya bisa. Ya gampang toh, Mbak. Jadi kita bisa melacak siapa yang memakai WiFi kita. HP kita itu misalnya tetangganya atau misalnya pakai WiFi-nya lewat tethering atau hotspotnya HP ya, kan kita bisa lihat siapa saja yang ada di situ. Ya. Tetapi kalau misalnya apa namanya, tetapi kan tidak, kalau WiFi misalnya IndiHome apa namanya macam-macam itu agak susah mengeceknya karena kadang-kadang juga malas mengeceknya. Kadang-kadang juga kan banyak orang yang memakainya. Jadi enggak. Dan kalau kita berlangganan WiFi misalnya IndiHome, Bisto, tetangga apa namanya nempel gitu kan nggak begitu terasa sebenarnya menghabiskan pulsa kan enggak gitu. Jadi nggak masalah. Tetapi kalau apa namanya, apakah itu bisa dilacak? Sebenarnya bisa dilacak. Ya, siapa yang memakai perangkat, berapa perangkat ya yang terhubung dengan WiFi kita itu bisa dilacak. Itu ya, Mbak Imah ya. Tetapi nggak apa-apa nebeng-nebeng, salah sendiri ya passwordnya nggak diamankan passwordnya. Oke. Kalau mengaktifkan Chrome ya diinstal kan, diinstal dulu terus diaktifkan ya, jadikan default misalnya. Tetapi Chrome itu memang banyak kelebihan, tapi kekurangannya itu menghabiskan banyak memori, ya, kapasitasnya besar ya. Ukurannya besar Chrome itu. Yang tadi di antara 4 tadi ada Internet Explorer, kemudian ada Opera, ada Safari, ada Chrome itu, Firefox itu apa namanya? Yang paling ringan tuh Opera memang. Tetapi dia apa namanya? Kapasitasnya sedikit ya, nggak memenuhi apa namanya HP kita itu, tetapi dia banyak kelemahannya, tentu saja ada gitu. Jadi Chrome itu memang banyak manfaatnya. Kalau kita jelajahi satu persatu apa sih yang ada di Chrome itu banyak sekali ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat itu, tetapi kelemahannya apa namanya muatannya berat gitu, agak berat ya, menghabiskan memori yang banyak, kapasitasnya banyak. Oke ya, Mbak Dewi diaktifkan aja, di install ulang. Yang kemarin di uninstall aja terus install ulang lewat aplikasi di Apple Store atau apa namanya itu Play Store ya. Kalau di HP ya. Oke, kemudian Miss Ombre setelah mendengarkan ini makin paham soal dini media, ternyata kejahatan ya. Ini belum apa-apa Mbak Ombre, Mbak Tini ya, kasih Mbak Ombre banyak sekali tapi nanti karena ini pertemuannya akan ada banyak sesi yang sekarang teman-teman kan banyak ketipu ya di dunia internet, kan banyak
penipuan. Nanti akan ada trik-triknya ya. Kita tahu mana penipuan atau enggak, caranya bagaimana begitu. Tetapi enggak sekarang. Sekarang pengenalan dasar dulu. Bagaimana kita bisa menginternet ya. Pertemuan ini tujuannya begitu, bagaimana mengoperasikan perangkat digital kita, HP kita khususnya, terus bagaimana biar bisa mengakses internet begitu ya. Katanya sakit sekarang mau Ya. Oke. Iya, ngeledek ngebohongin kita. Aku tuh kesel banget dari tadi. Oke. Nah, teman-teman, ini dasar-dasar ya bagaimana teman-teman punya HP dan mengoperasikannya. Kalaupun punya laptop bisa mengoperasikan. Jadi kalau misalnya mengoperasikan dengan jaringan internet ya harus punya jaringan internet, entah itu lewat paketan di handphone misalnya begitu, atau memang punya paketan WiFi sendiri di rumah. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Pakai Ya, Mbak Dewi benar ya, pakai transaksi pakai data seluler kita lebih aman. Jangan pakai WiFi publik. yang minggu Ya, pakai paketan data kita saja. Karena yang itu lebih megabyte. Karena hanya kita yang tahu soal itu. Kayak di kelurahan. Ya, banyak ya di kafe, di kelurahan, itu kan wifi publik itu ya. Kemudian di bandara, kemudian di hotel, ya hati-hati, ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Sumi mungkin sedang diskusi tadi teman-teman, jadi tapi lupa tidak di mute HP-nya, jadi suaranya bocor. Oke, teman-teman, jam 27 yang lain. Saya punya banyak materi sebenarnya ya, materi yang nanti bisa teman-teman pelajari itu. Sorry. Nah, teman-teman semuanya, saya coba akan kasih ya, materi mengamankan perangkat digital kita. Walaupun nanti akan ada jadwalnya soal itu, tetapi ini teman-teman penting untuk segera diketahui agar teman-teman ya, bentar ya. Ya. Oke. Tadi untuk melanjutkan yang tadi ya, Mbak Dewi, kemudian Om Bre dan kawan-kawan, mengapa kita penting menjaga data pribadi, gitu ya, data pribadi itu. Nah, ini saya share ya, coba saya share untuk ini. Nanti akan saya ulang di materi yang selanjutnya juga. Oke. Bisa dilihat teman-teman identitas digital? Bisa Pak. Bisa ya? Oke. Bisa Pak, bisa. Teman-teman, rata-rata data-data kita itu kan sudah tersebar kemana-mana, ya, data-data kita. Nah, ini data-data itu yang biasa dipakai untuk kejahatan-kejahatan. Ya. Nah, data-data itu ada dua, ya. Ada data pribadi dan identitas digital tadi yang saya sebutkan, ya. Nah, kita lihat dulu identitas digital. Ini harus aman, teman-teman, ya. Ini harus aman, ya. Pertama, identitas yang terlihat, ya. Ada identitas digital yang terlihat dan identitas yang tidak terlihat. Apa sih yang terlihat itu? Nama akun, kan kita tahu pasti kan. Kalau kita di
justru kita sebar-sebarin nama akunnya agar kita berteman begitu kan. Ini akunku di di Instagram ini loh gitu. Tolong diikuti, di follow begitu ya. Ada foto profilnya. Ya, kadang-kadang ada juga ya nama akunnya itu tidak asli atau disamarkan. Ada foto profil juga yang asli, ada yang disamarkan. Ya, kadang-kadang ada deskripsi penggunanya. Deskripsi itu misalnya nama Miss Ombre. Miss Ombre tinggal di misalnya di mana Bre? Rumahmu Bre? Di misalnya gitu ya, anggota SPRT Sapuli di SKTA, misalnya begitu. Itu deskripsinya. Pinter memasak misalnya, masak apa kayak gitu, nah itu deskripsinya. Atau identitas lain yang lain. Tapi hati-hati dengan identitas ini. Jangan sampai misalnya kita pasang semua detail kita di situ. Ya. Banyak yang penjahat-penjahat itu bisa menipu seseorang karena dia mengetahui data detailnya. Jadi kalau kita nama akun ya akun misalnya aja Kastini aja gitu. Fotonya ya foto saja satu gitu. Enggak usah foto rumahnya ya, kamarnya dikasih di situ, alamatnya lengkap RT 1 nomor jalan jalan haji siapa nomor 1 RT 2 RW 3 enggak perlu. Misalnya enggak tilanda gitu aja. Misalnya di Facebook kita itu enggak perlu harus detail begitu. Atau di akun media sosial yang lain. Jadi enggak perlu harus detail. Ya. Tilanda begitu aja bikin. Deskripsi juga nggak perlu harus detail. Ya, kalau orang tertarik dengan kita, ya tertarik dengan kita, itu ada beberapa media sosial. Misalnya kalau kita tertarik kan bisa apa yang kita lakukan gitu kita bisa share di foto-foto di Instagram ya apa. Tetapi identitas kita jangan. Nah orang kalau tertarik nanti akan menghubungi kita kan, DM kayak gitu. Atau kita punya namanya akun cadangan. Ada yang akun untuk bisnis ya satu dan akun untuk pribadi. Nah, yang bisnis itu memang untuk kampanye promosi produk-produk kita. Nah, yang pribadi itu ya memang untuk misalnya transaksi-transaksi keuangan sendiri gitu. Oke. Kemudian ada identitas yang tidak terlihat. Ini PIN, password, sandi. Ya, jangan sampai orang tahu soal ini. Kemudian 2 langkah autentikasi. Teman-teman ya, gampang ya 2 langkah autentikasi ini. Teman-teman kalau semuanya sekarang di media sosial sudah ada 2 langkah pengamanan, gampangannya begitulah ya, 2 langkah pengamanan. Selain password ya, kalau kita di WA kita ya, di WA kita kan ada PIN kita. Nah, nanti kalau kita klik profil kita ada namanya di situ ada akun ya. Diklik akun kemudian nanti akan ada di setting ya, di setelan, di setting, diklik, kemudian ada akun, ada namanya 2 faktor atau 2 langkah verifikasi atau autentikasi. Dengan begitu, 2 faktor ini, teman-teman kalau misalnya ada yang sudah masuk, ya, membaca akun kita diberitahu. Misalnya ya, laptop kita atau Facebook kita ada yang membuka, orang lain membuka, nanti ada yang memberitahu ke HP kita. Atau ada misalnya gampangannya pagar yang kedua ya, pagar yang kedua. Pagar pertama itu PIN, password, sandi itu pagar yang pertama. Nah, kalau pagar yang pertama sudah bobol, ada pagar yang kedua namanya two factor authentication ini. Ya, 2 langkah autentikasi ini. Nah, ini bisa kalau di WhatsApp itu 6 angka ya, di password itu 6 angka. Di WhatsApp itu 6 angka. Ya. Kemudian di Facebook ada lagi, kemudian Instagram juga ada lagi gitu. Oke ya. Kemudian ada OTP. OTP itu namanya bahasa ini singkatan dari one time password. Password sementara sekali pakai. Jadi kalau kita mau transaksi kan di Shopee di mana-mana atau kita misalnya mau top up dompet digital kita kan ada OTP-nya kan. One time password. Itu jangan sampai ada orang yang tahu. Gampangannya hanya Tuhan dan kita yang tahu OTP itu, nomor OTP itu. Karena ini kalau biasanya diincar penjahat ini OTP ini, ya. Karena dengan begitu nanti kita terkuras nih rekening kita itu karena OTP-nya bocor.
Kemudian identitas lain. Oke. Itu sementara, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Halo, masih mendengarkan? Masih, Pak. Ya. Bentar ya. Ini tadi. Nah, ini data pribadi. Ya, tadi kan identitas digital, sekarang ada data. Data pribadi kita. Ya. Nah, data itu ada pribadi umum, data pribadi khusus. Data pribadi umum misalnya nama, jenis kelamin, keluarga negaraan, ya, agamanya apa, tanggal lahirnya, pekerjaan. Orang Jepang. Halo, Mbak Ibu Robiarni, di-mute dulu. Ya, kemudian ada data pribadi khusus. Yang data pribadi umum aja nggak bisa disebar-sebar, apalagi yang pribadi khusus. Ini hati-hati ya. Karena kenapa? Baru keluar tadi kan terus HP. Nah, gantian Mbak Suwarni ya kan. Oke. Jadi teman-teman, ini perlu dijaga ya. Nggak usah disebar-sebarin, nggak usah ditampil-tampilin di dalam akun-akun medsos kita. Ya, ada data pribadi khusus ini ya, nggak perlu ya. Ya mungkin email nggak apa-apa, tapi nggak perlu harus telepon ditampilin misalnya gitu ya. Karena itu sebenarnya nanti akan kenapa ini nggak perlu harus secara detail. Nah, oke ya. Nah, data-data pribadi bocor itu untuk apa? Pertama, membongkar kata kunci ya, ibu-ibu semuanya. Kenapa kata kunci bisa dibongkar? Karena rata-rata kata kunci itu menggunakan data-data pribadi kita. Misalnya, kenapa kakak? Nggak boleh bocor. Karena kadang-kadang kata kuncinya itu adalah nama anak terus tanggal lahirnya. Atau bulan lahirnya. Ya, nama suami, nama pacar ya. Rata-rata kan begitu kan, karena biar mudah mengingatnya kan begitu, ibu-ibu semuanya. Ya. Nah, kalau itu data-data kakaknya bocor, kata kuncinya bisa dijebol. Makanya hati-hati soal itu. Ya. Soal kata kunci. Yang paling gampang dibobol kan tentu saja nomor 1 sampai 6 kayak gitu ya. Kemudian nama-nama kita, tanggal lahirnya dan sebagainya itu. Membuat akun pinjaman online secara diam-diam. Jadi kalau data bocor ibu-ibu bisa dipakai orang yang punya datanya itu untuk membuat akun pinjaman online. Hati-hati. Ya, pinjaman online itu kadang-kadang sudah bisa dengan KTP, KK, begitu ya, data-data yang nomor telepon gitu ya. Kemudian juga bisa misalnya untuk membuat nomor mendaftarkan registrasi nomor HP baru, ya kan? Kalau data-data kita bocor. Wah, padahal bukan kita gitu. Karena persoalannya karena data kita bocor. Kemudian target politik atau iklan. Jadi tiba-tiba banyak sekali iklan yang masuk ya, membobol layanan telemarketing dan sebagainya. Oke. Nah, teman-teman, ini ada tip-tipnya ya. Tip-tipnya melindunginya bagaimana. Tapi ini yang sudah saya sampaikan ya. Jangan misalnya kalau PIN ya, biasanya 4 angka gitu ya. Jangan 1 2 3 4. Itu paling banyak dibobol. Nah, kemudian tadi jangan lupa misalnya ada yang membobol laptop kita ya, membuka Facebook kita gitu lewat kita diberitahu lewat HP atau diberitahu lewat email yang lain. Ada yang membuka akun Facebookmu dari daerah ini. Apakah itu betul kamu? Nah, ini namanya itu tertulis tuh 2TA itu. 2FA itu ya. Artinya 2 faktor autentikasi, 2 langkah verifikasi. Nah, kemudian yang OTP itu. OTP itu biasanya berupa kode ya, kode-kode angka begitu. Nah, itu jangan sampai orang-orang pada tahu soal itu.
Oke, sementara begitu ya. Jangan nanti akan ada panjang. Penjelasannya akan panjang banget karena ada 10 pertemuan ya. Dari 10 pertemuan nanti akan ada satu kasih contoh-contohnya, tetapi sekarang ini yang dasar-dasar saja. Ada pertanyaannya ya. Bisakah email kita kebobol tanpa tahu passwordnya? Bisakah email kita gini? Kadang-kadang begini. Kadang-kadang kita yang sering ya, kita akan membuka media sosial kita, medsos kita menggunakan email kita, ya kan? Kita nggak mau capek-capek membuat akun sendiri ya, membuat password sendiri untuk medsos kita, tapi menggunakan alamat email kita untuk membukanya. Nah itu punya resiko kalau yang satu bobol akan kebobol semua, ya, akan kebobol semua. Nah gini, jadi kadang-kadang, nah ini teman-teman ya, teman-teman kalau misalnya pakai laptop temannya, pakai di warnet macam-macam ya, kita buka email gitu ya. Kadang-kadang kita lupa untuk menutup, ya Mbak Ajeng ya. Kadang-kadang itu password kita tersimpan di situ, ya, karena kita lupa menutupnya. Nah untuk itu, apakah kalau orang nggak tahu, mungkin nggak tahu, tetapi ketika kita membuka alamat email, misalnya Ajeng begitu, udah otomatis ada di situ karena kemarin lupa untuk sign out, lupa untuk menutup. Ya, maka teman-teman kalau punya email, punya bahkan medsos ya, itu jangan lupa untuk sign out. Ya, Facebook sign out. Ya nanti ya resikonya memang akan butuh waktu untuk masuk lagi ya, menuliskan passwordnya. Nggak apa-apa, itu lebih aman. Ya, itu lebih aman. Karena apa? Misalnya ya, misalnya hal yang buruk misalnya buruk kita kecopetan misalnya begitu, setidak-tidaknya akun-akun medsos kita juga akan aman kalau kita biasa untuk menutupnya. Nah, jangan lupa teman-teman ya, tapi ini untuk dua pertemuan selanjutnya. Jadi bagaimana kita mengamankan ini ya Mbak Ajeng ya, mengamankan fitur-fitur. Kita punya fitur-fitur pengaman perangkat digital kita. Ya, bagaimana cara mengamankannya. Tapi untuk pertemuan selanjutnya, ya. Tetapi yang umum begitu, ya. Jangan lupa kita sign out, ya. Kemudian data pribadi kita jangan disebar-sebar. Kemudian walaupun kita nggak nyebar ya mungkin Mbak Ajeng, tetapi namanya ada virus. Yang virus itu bisa mencuri data kita. Nah, makanya antivirus di HP teman-teman itu juga harus diaktifkan, ya. Antivirus, kemudian jangan malas untuk update sistem. Kan kadang-kadang kan begitu kan, diminta untuk update sistem. Jangan malas. Ya, gitu ya. Kita jawab ya. Karena malware tadi yang saya sebutkan namanya malicious software tadi yang bisa merusak dan mencuri data-data kita itu perangkat lunak, gitu ya. Itu bisa diminimalkan, bisa dihilangkan kalau kita update sistem, kalau kita punya antivirus yang baik. Oke. Pak Ari, maaf mau nanya. Ya. Ya. Kalau lupa paspor gimana Pak Ari? Gimana? Lupa pasportnya. Lupa password. Ya. Oke. Ada beberapa cara ya. Lupa passwordnya. Kalau teman-teman lupa password gitu ya. Nah, kita coba buka lagi misalnya, kita bisa buka lagi. Ini saya punya tipnya, ya ada beberapa tipnya ya. Saya buka dulu ya. Saya punya tipnya yang saya simpen.
Bentar. Bentar. Bentar ya. Saya pernah menyimpannya, ada beberapa cara. Iya. Dimut deh. Halo Mbak, tadi Mbak Ima ya bertanya, lupa password email atau password apa? Ya, password email Pak Ari. Oh, password email, oke ya. Ada caranya ya, untuk biasanya itu kalau kita lupa itu, kita harus tahu ketika kita mendaftarkannya dulu ya. Nah, untuk memulihkan, kita harus memulihkan akun itu ya, seperti sedia kala. Nah, yaitu pertama adalah dengan nomor telepon pemulihan, ya, kemudian alamat email pemulihan. Jadi dua ini harus tetap tersimpan ya, teleponnya. Kalau misalnya kita lupa password ya, biasanya kita nanti punya dua itu. Kan kadang kita tulis saja alamatnya Mbak Ima, alamat emailnya ya Mbak Ima @gmail.com gitu ya. Kan ada lupa passwordnya, kan ada tulisannya di bawahnya. Lupa password, diklik aja lupa password. Nah, nanti akan diberitahukan di dua cara, lewat email atau lewat telepon pemulihan. Rata-rata kalau saya lewat email ya. Nah, dari email itu kita buka emailnya. Jadi Mbak Ima ya harus punya dulu, harus tahu daftarnya apa namanya, alamat email itu lewat apa. Terus kok lama apa mendaftarnya dengan apa namanya, alamat apa namanya, ada pemulihannya lewat telepon. Nah, biasanya akan ada SMS lewat telepon. SMS Anda ya di teleponnya Mbak Ima. Jadi lupa password, nanti akan diberitahu di nomor teleponnya. Jadi persoalannya apakah nomor telepon yang untuk daftar dulu itu masih aktif. Nah, ini perlu teman-teman harus mengupdate-nya. Jadi kalau kan begitu. Jadi kalau kita punya apa namanya, alamat cadangan, biasanya kalau kita membuat alamat email ya, kita kan diminta untuk pemberitahuannya nanti di email yang mana atau di nomor handphone yang mana. Nah, ini harus diupdate. Kalau kita nomornya ganti, ya harus pemberitahuannya ini harus ada diganti juga bahwa nomor email, nomor HP-nya sekarang ini. Jadi kalau ada misalnya lupa password ini akan diberitahukan nanti pemulihannya lewat alamat nomor telepon yang baru gitu. Gitu ya Mbak Ima. Jadi biasanya kalau alamat email saya lupa passwordnya gitu ya. Nah, saya tulis saja di situ ada tulisan lupa password, nanti akan ada pemberitahuan di HP saya. Terima kasih Pak Ari untuk penjelasan. Makanya HP-nya, nomor HP-nya jangan sampai lupa, jangan sampai ganti. Kalau ganti harus kita beritahu di email kita bahwa ada pemulihan nomor HP, gitu misalnya begitu. Itu pentingnya di situ ya, teman-teman ya. Kemudian lupa sandi. Bagaimana caranya? Bu Sumi, tulis ya sandinya. Anak-anak sekarang itu sandinya bagus-bagus. Tulisan-tulisan alay itu malah justru bagus untuk sandi. Untuk sandi ya, untuk password. Tulisan alay itu. A-nya itu kayak kayak gitu. Terus angka 4-nya itu kayak A, kayak gitu ya. Nah, itu justru aman. Tetapi malah bikin lupa. Gitu ya. Kadang-kadang kita sering lupa dengan alamat email itu. Nah, untuk itu ada dua cara ya. Ada dua cara Bu Sumi ya. Pertama, kita bisa mencatatnya. Kita mencatat ya, alamatnya itu di kertas gitu. Nah, tapi jangan dibawa kemana-mana ya. Jangan ditaruh di dompet ya. Alamat itu enggak. Jadi disimpan aja di rumah, misalnya di lemari atau di mana gitu. Atau ada namanya sekarang itu aplikasi.
ada namanya aplikasi password manager. Itu untuk kan medsos kita banyak sekali kan. Misalnya kita punya YouTube, punya Instagram, punya WhatsApp, punya apa namanya Facebook, Twitter. Jangan passwordnya sama. Kalau sama bobol satu bobol semua. Nah, tapi bagaimana mengingatnya? Nah, ada aplikasi namanya password manager. Nah, itu dipakai untuk mengelola itu password kita. Tapi kalau itu rumit ya tadi dicatat di kertas, disimpan di lemari atau tempat yang kita tahu. Kita hanya kita yang tahu. Jangan dibawa kemana-mana. Gitu ya. Ombre tanya, pembaruan perangkat lunak itu seperti apa? Itu loh, pembaruan sistem itu loh, Ombre. Kalau di HP kan kadang-kadang sering begitu kan, Android keberapa ya? iPhone tuh iOS, sekarang tuh iOS 13 misalnya tuh. Diupdate nggak, mau update nggak lah, itu namanya update sistem. Nah, pemberitahuan SIM sistem. tak bisa nggak ada ikannya dia tah gambarnya. Nah, begitu ya. Jadi update sistem, pemberitahuan. Entah itu di rata-rata di semua aplikasi, misalnya di Android ada, di Apple ada gitu ya. Kalau misalnya sistem kita ini sudah kadaluarsa, makanya perlu update. Kayak antivirus kan itu ada update-nya kan antivirus. Karena apa? Karena kecanggihan yang membuat virus-virus itu semakin hari kan juga semakin berkembang. Ya. Jadi makanya yang menangkalnya juga harus berkembang. Ya, kalau sekarang ini ada virus apa namanya COVID ya, kan berkembang menjadi Omikron. Sebelum Omikron ada Delta, ya. Itu penjahat juga begitu dalam membuat virus-virus komputer. Nah, makanya harus ada perkembangan. Ya, ada perkembangan, mempertahankan dirinya itu, mempertahankan aplikasi kita, mempertahankan laptop kita, mempertahankan HP kita, makanya harus ada update. Update sistemnya. Gimana, Ombre? Apakah bisa jelas? Itu yang disebut dengan update sistem ya. Hari itu berarti bukan maksudnya HP kita perlu diganti kan, Pak? Oh enggak perlu harus diganti, tetapi update sistem. Tetapi gini, karena gini, ada kalau ini yang kejamnya Apple itu kadang-kadang nggak bisa, yang jadul-jadul sudah nggak bisa update sistem. Nah, itu artinya apa? Kita disuruh beli yang baru. Kalau yang Apple, yang misalnya iPhone, kan iPhone yang lama-lama itu kan nggak bisa ngupdate yang sekarang. iOS yang sekarang, yang sistem yang sekarang. Nah, itu. Tapi kalau Android jaraknya agak panjang. Biasanya Android itu masih panjang begitu, bisa mengupdate-nya. Oke. Ya, itu kejamnya teknologi di gitu ya. Yang jadul-jadul gampang sekali kena virus. Ya. Tapi saya udah seminggu ini bilang perlu pembaharuan. Ya. Oke, sudah ya, Bre ya. Oke, makasih Pak. Oke, Yuni, sebaiknya ada pembaruan Yun. Ya, karena itu tadi untuk menangkal virus-virus baru. Virus itu berkembang, jadi harus diupdate pembaruannya, sistemnya. Ya, tetapi HP kita terus jadi lemot, Pak. Ya itu resikonya memang. Teknologi itu kelemahannya di sini. Kelemahannya teknologi begitu memang. Kita di gampangannya dijajah ya untuk terus membeli. Karena kalau kita apa namanya, makanya perlu bengkel-bengkel yang kreatif itu kadang-kadang begitu. Jadi kan Honda-Honda yang lama-lama itu kan sekarang spare part-nya kan sudah nggak ada misalnya ya. Motor-motor yang lama itu pentingnya bengkel-bengkel yang itu. Itu karena memang bisnisnya Honda misalnya begitu, kita harus beli. Dalam 5 tahun harus beli baru, 5 tahun harus beli baru. Karena kalau mereka terus nggak mengeluarkan onderdil atau spare part untuk ganti misalnya ganti. Nah, iya, sistem di dalam dunia digital juga begitu. Kita diminta untuk mengupdate terus. Nah, HP-nya kadang-kadang nggak bisa memenuhi, nggak kompatibel, nggak bisa memenuhi syarat untuk diupdate. Nah, kita diminta untuk beli akhirnya kan. Nah, itu
karena kita kejamnya mereka pengen dapat untung banyak kan yang punya itu. Gitu Yuni. Jadi tetapi kalau kita nggak ngupdate nggak aman. Repotnya begitu. Nah, sementara kalau bisa untuk update ya update saja. Ya, kalau masih memenuhi bisa update saja. Nah, kalau apa namanya dengan begitu aman. Nah, kadang-kadang kan memenuhi HP kita, apa namanya kapasitasnya kita menjadi lebih kecil. Bagaimana? Ini yang sampah-sampah harus kita bersihin, ya. Yang membuat HP kita lemot itu, yang lain-lain harus kita bersihin, harus rajin untuk itu. Oke ya, gitu. Kita sampai jam 3 aja ya, teman-teman ya. Masih waktu 14 menit. Ada pertanyaan lagi silakan. Teman-teman ada yang masih kesulitan nggak ya apa namanya mengakses internet? Bukan karena paketannya loh ya, bukan karena paketannya. Ya, kalau paketan itu masalah kita semua. Tapi buka website nggak bisa, itu ada nggak? Atau bikin email nggak bisa, ada nggak? Ada biarin. Udah bisa ya, teman-teman udah bisa semua ya, gampang ya. Karena semuanya sekarang ini apa namanya akun-akun medsos kita kan harus punya email tuh teman-teman. Kalau saya Pak Ari Ya. suka sebel tuh Twitter. Nah, kenapa? Kenapa ya dia itu sekarang saya sedang tidak pakai gitu. Karena saya sudah ganti email Twitter itu berapa kali gitu loh. Sedangkan kalau Twitter itu kan email yang sama tidak bisa dipakai lagi gitu kan. Kita harus bikin email baru. Sebelnya tuh di situ gitu Pak. Kenapa dia begitu ya? Nggak tahu kesalahannya di mana gitu. Tiba-tiba buka Twitter nggak bisa gitu dengan email yang sama gitu. Itu aja sih Pak Ari. Kalau Twitter agak susah, makanya saya agak ribet gitu kalau pakai Twitter itu. Kamu nggak bisa yang ini. Pakai alamat email yang sama, tetap loginnya, tetapi lupa password. Gitu gantinya bukan ganti alamat email, tapi gantinya password. Oh gitu. Iya saya nyoba agak susah. Jadi mau nggak mau saya udah berapa kali 3 kali kalau nggak salah itu ganti email gitu Pak. Jadi saya kutak-katik itu email nama saya kutak-katik sendiri gitu biar ganti gitu. Sekarang saya email yang terakhir udah nggak bisa masuk lagi gitu. Saya juga jadi lupa ininya. Waduh. Emailnya dan passwordnya dulu saya pakai itu apa gitu. Kalau gini, kalau Twitter itu bisa masuk dengan username maupun email, ya. Jadi kalau saya itu gampangannya begini, pakai Twitter itu alamat emailnya tetap ada di situ, ya. Tapi passwordnya yang harus setiap kita masuk kita tulis ulang. Jadi saya nggak akan lupa passwordnya gitu. Ya, nggak akan lupa alamat emailnya, tapi passwordnya. Nah, password itu kadang-kadang kalau medsos passwordnya kita lupa kan diberitahu. Nanti akan diberitahu kalau kita bilang aja lupa password kan diberitahu di email kita, email utama kita. Iya ya. Yep. Kalau aplikasi kayak Instagram, Facebook, kayak yang lain-lain WhatsApp itu kan dia lebih mudah gitu Pak, nggak seribet Twitter gitu. Kalau untuk saya gitu. Oke. Iya. Ya karena belum biasa aja. Iya memang mungkin gitu kali Pak Ari. Ya terima kasih Pak Ari. Oke. Teman-teman. Password itu penting ya, teman-teman. Passwordnya tetap dijaga karena gini, saya menganjurkan teman-teman setiap 3 bulan atau minimal 6 bulan sekali passwordnya ganti. Ya, passwordnya ganti. Karena tadi ya data kita itu yang bocor kita nggak tahu.
Karena kita tahu data BPJS Kesehatan itu, peserta BPJS Kesehatan itu ada 100 juta peserta. Nah, data bocor kan tadi kita tahu bisa untuk membobol email kita. Nah, untuk itu sering 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ganti password. Ya, ganti password. Ya bisa dibolak-balik aja, misalnya dibolak-balik begitu. Tapi memang ini butuh apa namanya, ya kerja keras ya untuk mengamankan diri kita. Oke, ada Mbak Dewi lagi ya, Permahi ya. Di HP saya update perangkat lunak jadi nggak ada, kenapa ya? Biasanya per beberapa bulan otomatis ada, ini udah banget, udah lama ya, udah lama nggak ada gitu. Bisa sebenarnya bisa dicek sendiri ya di setelannya. Mana HP saya? Itu di setelannya itu nanti akan ada soal sistemnya, itu sudah kapan terakhir. Nah, kita bisa cari-cari informasinya. Ada cara-cari informasinya bahwa ya kita bisa googling ya, istilahnya googling. Ya, apakah HP tersebut masih bisa menerima sistem yang baru, update sistem yang baru. Ya. Itu harus perlu kita cek apakah apa namanya, sistem yang baru kompatibel itu bisa memenuhi ya, bisa apa namanya, ya artinya HP-nya masih bisa layak nggak menerima yang baru. Ini yang harus kita cek gitu ya. Kadang-kadang sistemnya itu nggak mau kalau HP-nya HP yang seperti ini. Nah, itu memang udah di setting sononya gitu ya. Oke, teman-teman, ada 8 menit lagi. Halo, Pak Ari. Pak Ya. Ari, Pak Ari, saya mau tanya. Halo, Pak Ari. Saya mau tanya. Awalnya dulu saya bikin email numpang pakai email suami. Nah, kemarin saya sudah berhasil bikin email sendiri atas nama saya. Nah, masalahnya sekarang bagaimana cara memisahkan email saya dengan email suami? Karena masih nyatu. Kalau saya buka di semua aplikasi itu, begitu saya buka tetap nama email suami saya itu ada yang terdepan, masih istilahnya masih di layar gitu, masih nongol gitu. Bagaimana cara memisahkannya supaya nggak muncul lagi nama email suami saya gitu? Oke. Itu ada itu bukanya lewat HP ya? Lewat HP ya? Iya, setiap saya buka seperti Google, itu seperti apa aja gitu, seperti aplikasi KIA. Itu biasanya ada pilihan, Mbak. Ya, Bu Dwi ya, ada 2 pilihan, ada pilihan. Jadi kalau kita akun itu biasanya kalau kita klik, nah ada 2, kalau kita bisa nambah banyak akun, ya bisa nambah berapa akun gitu. Saya di email saya di HP saya itu ada email saya, ada email Jala gitu ya. Nah, ada email anak saya gitu ya. Nggak masalah, tinggal bagaimana menggunakannya. Tapi ini harus dipraktekin memang apa namanya, kalau kita sebenarnya kita bisa klik ikonnya ayahnya itu, kalau sudah masuk begitu diklik itu biasanya ada pilihan di bawahnya akun yang mana saja. Nah, tinggal kita disentuh aja yang nama kita. Bentar ya. Tapi iya sih. Pilihannya begitu. Jadi ada ikon itu kayak lambangnya ya, lambang misalnya kayak di sini kan lambangnya saya di Zoom ini kan ada tulisannya Ari Ujiantonian PRT ya, ini ikonnya biasanya disentuh begitu, itu namanya ada ikon. Kalau di email itu juga ada biasanya AU atau apa foto saya gitu, diklik aja nanti di situ, nanti biasanya ada pilihan untuk mengganti akun siapa yang akan aktif gitu. Itu di mana-mana. Saya di Twitter juga, Twitternya ada Twitter saya, ada Twitternya Jala, begitu misalnya gitu ya. Nah, itu saya nggak masalah, gonta-ganti itu nggak masalah, tetapi jangan sampai lupa. Kita ngomong atas nama Jala kok pakai Twitter pribadi kayak gitu deh. Nah, akun di email juga begitu, bisa kita gonta-ganti. Tergantung kita mencetnya yang mana ya, Bu. Gitu. Nah, ya. teman-teman sudah dicoba
Saya udah nyoba loh, terus apa ya, untuk memisahkan supaya di akun saya itu hanya khusus email apa yang kalau keluar tuh email saya sendiri. Oh, Nggak begitu. bisa, itu pilihannya hanya jadi Ya harus dihapus. Yang punya ayahnya, hapus, punya suaminya harus dihapus, Bu. Punya iya, suaminya harus tapi dihapus. tulis apa di situ kalau dihapus itu data-data semua terhapus, termasuk nomor kontak. Suami saya nggak mau, soalnya kan banyak data-data yang penting seperti untuk usaha dia gitu. Gimana ya, nggak mau terhapus semua gitu. Masalahnya kok masih nangkring terus itu email suami saya masih nongkrong terus di layar gitu, sulit gitu. Sudah Iya. sudah Berarti tanya sini, nggak ada yang ini berhasil. Di-download dulu data-datanya. Data-datanya di-download, disimpan di tempat yang lain, misalnya di flash disk atau di apa gitu. Nah, dengan itu gampang nanti menghapusnya, ya. Disimpan aja Satu dulu. lagi, Pak. Ya, satu lagi pertanyaan. Kalau kita diminta isi link mengirim data-data untuk diminta seperti Pemprov kemarin ya. Terus ada lagi mengisi data-data kita apa ya, seperti yang di dalam RT kemarin itu kan kirimnya langsung kirim ke Google. Terus di situ kan ada tulisan Google tidak bertanggung jawab kan atas data itu. Aman atau dikirimnya itu kemana? Kalau ngisi data-data pribadi melalui link itu kan begitu kirim ke Google, disimpannya di Google itu bagaimana itu tanggung jawabnya? Apakah aman data-data pribadi kita melalui ngisi link, kalau diminta melalui link gitu? Gimana itu Pak? Oke. Kan dikirimnya ke Google. Ya, gini. Sebenarnya gini. Jadi kadang-kadang kan kalau kita mendownload sebuah aplikasi kan ada kadang-kadang permintaan untuk mengakses mengakses entah itu foto, entah itu alamat telepon, macam-macam kontak kita dan macam-macam. Nah itu kita harus hati-hati ya, hal-hal yang tidak perlu dengan aplikasi itu, terkait dengan aplikasi itu nggak perlu harus kita lakukan. Nah soal apa namanya, saya kurang tahu nih soal mengirim ke Google ini. Apakah misalnya mengirim ke alamat email yang lain atau bagaimana soal data-data pribadi ini? Kalau kita mendaftarkan, kita agar punya akun Google, memang ada beberapa syarat. Misalnya kita tadi alamat handphone pemulihan kayak gitu itu harus dikasih gitu. Tapi untuk hal-hal yang lain kan nggak perlu sebenarnya. Ya. Nah, kita memang harus cek. Kita tadi saya nggak tahu ngirimnya kemana begitu ya. Tetapi gini, soal hati-hati data-data pribadi, ya betul. Kita harus betul-betul tahu siapa yang akan kita kirimin, ya, yang akan kita kirimin, ya, dan untuk apa sebenarnya untuk data itu. Oke, nanti Mbak Dwi, kita akan di pertemuan selanjutnya akan saya kasihkan contoh ya soal itu. Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Ya, satu Pak lagi. Ari. Ya. Pak, itu password harus ganti ya Pak setiap 3 bulan? Ya sebaiknya 3 bulan sebaiknya. Atau minimal 6 bulan ya. Oke Pak, makasih. Makanya harus dicatat passwordnya, jangan sampai lupa. Ya, dicatat di kertas terus dikasih di lemari atau begitu. Oke, makasih Pak. Jangan sampai dibawa-bawa ke ini dompet. Jadi nanti sama saja nanti kalau dompetnya ini, wah dia punya akun ini, alamat passwordnya ini. Iya. Oke, lanjut. Ada yang lain? Mbak Chelsea, gini, nanti akan setelah sesi ini, ruang Zoom-nya mau dipakai teman-teman tim kampanye ya. Untuk apa namanya, rapat. Ya. Mbak Yuni, kemudian Sargini dan kawan-kawan itu mau rapat menggunakan link ini juga. Gimana Mbak Chelsea? Nanti kalau sudah dikabari aja biar. Oh ya. Nanti ada Sargini, Lekjum atau Wina nanti jadikan co-host saja, nanti bisa ditinggal aja sama Mbak Chelsea. Berarti ini recordingnya sudah bisa dimatikan ya? Oke. Sekarang recordingnya sudah dimatikan. Sekarang sudah jam 2.59 ya teman-teman ya. Kita ketemu, jangan apa namanya, jangan takut
pertanyaannya disimpan dulu. Nanti kan ada 5 pertemuan